Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang gak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya. Demi kita bersama. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Saudara-saudara, di tengah-tengah kita ada hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Samuel Hosea sebagai Ketua Sinode Gereja Allah Baik. Beliau bersama dengan rombongan, tapi hanya sekarang beberapa orang yang ada di sini. Saya minta Pak Samuel berdiri dengan saudara kasih aplaus. Ya, terima kasih Pak Samuel ya untuk dipenuhinya undangan kami pada hari ini. Kami mengharapkan agar supaya ibadah yang kedua ini juga dipakai oleh Tuhan Pak Samuel menjadi saluran berkat bagi Tuhan untuk saudara-saudara kita seiman yang ada di tempat ini. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan seluruh rangkaian ibadah yang kedua ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom. Seberapa banyak di antara kita yang saat ini siap untuk terima berkat Tuhan? Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita dengan sorak-sorai. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
setiap kami umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kami mau meninggikan Engkau selama-lamanya. Kami mau mengagungkan Engkau seumur hidup kami. Karena Engkau Allah yang layak untuk terima pujian dan sembah dari kami. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap bersorak-sorai buat Engkau. Kami siap untuk meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Seberapa banyak umat-Mu yang hadir pada saat ini. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini membawa beban, masalah dan pergumulan hidup. Tapi kami percaya kehadiran-Mu saat ini membawa pemulihan. Kehadiran-Mu saat ini membawa kesembuhan. Sehingga pulang dari tempat ini, kami boleh membawa berkat yang luar biasa daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Sekali lagi beri sorak-sorai buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersungguh. Mari kita nyanyikan, berikan pujian yang terbaik buat Allah kita. Hadiratnya dengan hati bersungguh, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari dengan lebih sungguh-sungguh kita katakan, kita mau masuki hadirat bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Katakan bersama. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Katakan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari jemaat Tuhan katakan sama-sama. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, Hadirat Allah nyata dalam setiap pujian kita. Dalam pujian, saat kami menyembah dan tangan pun terangkat,
Tuhan hadir dalam hujan umatnya. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam hujan umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam hujan umatnya. Sekali lagi Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam hujan umatnya. Haleluya. Kita akan menerima kuasa, ada mujizat. Karena Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Amin. Amin. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Lebih sungguh-sungguh kita katakan, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Dengan lebih percaya lagi, katakan ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup untuk memulihkan hidup kami. Engkau Allah yang sanggup untuk menolong hidup kami. Engkau Allah yang sanggup menyelamatkan hidup kami. Kuasa-Mu terlebih besar.
satu-satunya penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Dia selalu setia bersama dengan kita, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah hidupku Tuhan. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah Tuhan. Sungguh ku berserah. Sungguh aku percaya Tuhan. Sungguh ku percaya. Mari katakan bersama-sama. Kuasa-Mu terlebih besar. Yes. Kuasa-Mu terlebih besar. Terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tidak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Nolong hidup kami. Amin. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Yes. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Masalah kami mungkin besar. Mungkin kami tidak sanggup untuk melakukan. Tetapi kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari masalah kami. Katakan kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong Hidupku. Amin. Mari dengan kesungguhan hati kita. Amin. Hanya Kau Tuhan penolongku. Inilah percaya kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya penolong hidup kami. Yang selalu setia. Engkau selalu setia bersama dengan kami. Apapun kondisi kami, apapun situasi hati kami, apapun keadaan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sanggup mengubah ketidakberdayaan kami dengan kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan. Kami berserah kepada Engkau Tuhan. Yes. Katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Mari saya ajak jemaat untuk bersama-sama bangkit berdiri. Yes, amin. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Aku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Yes, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji
besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. tak pernah terlambat, Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Yesus, kebesaran dan keagungan bagi nama-Mu Tuhan. lebih besar. Haleluya. Worship you, worship you, God. You are, Engkau Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Ada kuasa dalam darahnya, darah Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba ada kuasa dalam darahnya, haleluya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Terima kasih Yesus. Ada tanda darah Yesus sebagai perlindungan dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Dan seluruh tempat ini dalam naungan kuasa-Mu. Tidak ada kuasa musuh yang bisa menyentuh. Tidak ada virus apapun juga Tuhan. Corona dan sebagainya. Bahkan di dalam nama Yesus kami hancurkan virus-virus corona itu. Pekerjaan iblis dihancurkan dalam nama Yesus. Kami berkemenangan Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan silakan Roh Kudus Engkau saat ini berkarya di tengah kami. Dengan urapan yang baru atas kami. Yang menjamah kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, membebaskan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kebesaran keagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya Yesus ada di tengah-tengah kita, mari katakan sama-sama. Amin. Kita beri sambutan sorak-sorai untuk Yesus. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Semuanya sehat di sini? Haleluya. Haleluya. Sudah pulang dari tempat ini, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Haleluya. Ada yang mengalami problem tenggorokan saat ini. Pulang nanti, dilegakan dalam nama Yesus Kristus. Nanti kita akan berdoa untuk. Nah, saudara sekalian, saat ini kita berada dalam suasana perayaan kemerdekaan. Tapi saya ingin memberitakan sesuatu, bahwa di dalam Yesus ada kemerdekaan yang betul-betul adalah kemerdekaan yang sejati. Kita lihat dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36.
Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-36 dikatakan di sana, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita tahu bahwa di dunia ini istilah bebas, merdeka dan sebagainya itu belum tentu seperti apa yang diharapkan. Tetapi di dalam Yesus, Tuhan katakan kamu benar-benar merdeka. Free indeed in Jesus. Betul-betul merdeka. Tetapi kita harus memahami bahwa yang dikatakan benar-benar merdeka, itu yang bagaimana sebetulnya. Karena seringkali banyak orang memahami secara keliru. Oh, merdeka di dalam Yesus berarti saya itu merdeka untuk melakukan apa saja. Bahkan tidak sedikit yang cukup ekstrim dalam hal ini. Sudah dimerdekakan oleh Yesus. Oleh karena itu kita betul-betul hidup di bawah anugerah. Maka kita tidak perlu lagi taat ini, itu dan sebagainya. Kita betul-betul bebas karena anugerah. Dan anugerahnya itulah anugerah yang hyper grace dan seterusnya. Padahal yang disebut merdeka di dalam Yesus, mari kita pelajari sekarang. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. 6 ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, coba saudara perhatikan betul-betul. Kamu sudah dimerdekakan dari dosa, merdeka dari dosa. Tapi menjadi hamba kebenaran. Lah kok aneh? Sepertinya ini sesuatu yang sangat bertentangan satu dengan yang lain. Merdeka dari dosa, tapi kok hamba kebenaran. Nah justru ini, yang disebut kemerdekaan yang benar-benar merdeka, atau kemerdekaan yang sejati, itu adalah hamba kebenaran. Coba kita bandingkan dengan ayat yang ke-20. Dari Roma 8 ini, Roma 6 tadi ini. Tadi ayat 18, sekarang ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ya, jadi coba perhatikan. Bahwa sebetulnya kemerdekaan yang sejati itu adalah kalau kita menghamba kepada kebenaran. Jadi kemerdekaan yang sejati itu bukan merdeka semau-maunya. Merdeka suka-sukanya, bukan. Tadi dikatakan merdeka dari dosa berarti menjadi hamba kebenaran. Loh tapi saya mau merdeka, enggak mau jadi hamba apapun. Enggak ada pilihan lain, cuma salah satu. Kalau tidak mau diperhamba oleh dosa, berarti ya kita di bawah kebenaran. Kalau kita tidak mau di bawah kebenaran, menjadi hamba kebenaran, ya mau tidak mau ya jadi hambanya dosa, di bawah dosa. Nah yang Tuhan maksudkan adalah kemerdekaan yang sejati itu adalah ketika bebas dari dosa, tapi menghamba kepada kebenaran, taat kepada Tuhan. Mungkin orang akan mengatakan, wah ini enggak gampang Pak, sulit ini. Nah justru di sini kita lihat kuasa Tuhan itu. Coba kita baca di dalam Injil Matius pasal 7. Kita baca ayat yang ke-13 mulai. Di situ Tuhan Yesus memberikan suatu pengajaran tentang sesuatu yang luar biasa. Dikatakan masuklah melalui pintu yang sesak itu karena besarlah, lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan
yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan mengenai ada jalan sempit dan jalan lebar. Ini sebetulnya berbicara mengenai kebebasan di dalam Yesus, kemerdekaan yang sejati. Orang akan berpikir bahwa merdeka itu adalah bebas sebebas-bebasnya. Seperti seorang yang berjalan di jalan lebar, jalan bebas hambatan, atau jalan tol. Nah, kita tahu kalau kita lewat jalan tol sekarang, Surabaya, Semarang, Jakarta, bukan Semarang Kudus, belum ada tolnya Semarang Kudus. Malah Semarang Kudus ada macetnya di daerah Wonokerto sana. Ya, tapi puji Tuhan kami melewati itu tanpa banyak kesulitan. Tidak lama, cuma sebentar Tuhan buka jalan dan lancar semuanya. Nah, saudara sekalian, ketika kita ada di jalan tol, bebas semuanya, jalan lebar, tidak ada hambatan, tidak ada sepeda, tidak ada becak, tidak ada lagi gerobak atau apapun, lancar semuanya. Tetapi Tuhan Yesus katakan, jalan lebar ini ujungnya itu kebinasaan. Masuklah melalui pintu yang sempit, jalan yang sempit itu. Tapi ujungnya adalah kehidupan, keselamatan. Sebenarnya Tuhan Yesus ingin berbicara bukan mengenai, wah kalau jadi orang Kristen itu susah, gini nggak boleh, gitu nggak boleh, kawin lagi nggak boleh, ya, dan sebagainya. Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Justru kemerdekaan yang sejati di dalam Yesus itu kalau kita mau taat. Nah, jalan yang sempit yang dimaksud Yesus itu bukan jalan yang susah, menderita, sengsara, nggak bisa makan, nggak bisa minum, sakit-sakitan, bukan. Tapi jalan sempit itu adalah jalan yang harus mengikuti semua petunjuk, supaya kita bisa melewatinya dengan baik. Jalan lebar nggak perlu banyak petunjuk, karena lebar, mau sesukanya di kiri bisa, di kanan bisa, dan seterusnya. Ya, kalau di jalan tol sih memang ada aturannya tetap ya. Malah kadang-kadang batas kecepatan sekian, karena jalan lebar lupa sudah, tancap terus, wah kecepatannya bisa lewat. Nah terus petugasnya juga tidak kalah akal, cari kamera, nah, tersembunyi, atau ETLE itu, Electronic Traffic Law Enforcement, ya, supaya yang ngebut-ngebut itu ke foto. Wah. Tapi pada prinsipnya jalan lebar itu tanpa hambatan sudah. Tidak terlalu perlu banyak petunjuk, tapi jalan yang sempit itu sedikit-sedikit tanda nikung, sedikit-sedikit tanda naik, turun, dan seterusnya. Yang Tuhan maksudkan sebetulnya adalah bukan jalan yang susah, tapi ketaatan. Sebagaimana kita tadi sudah dibebaskan dari dosa, maka kita menjadi hamba kebenaran, hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan. Coba kita lihat kembali di dalam Roma pasal 6 tadi, sekarang ayat yang ke-12. Roma 6 ayat yang ke-12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, dosa jangan lagi berkuasa di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu tidak lagi menuruti keinginannya. Nah,
dosa jangan berkuasa lagi supaya tidak menuruti keinginannya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara lihat bahwa kehidupan merdeka di dalam Yesus itu adalah kehidupan yang menghamba kepada kebenaran, hidup di dalam ketaatan. Sebab kalau kita tidak hidup dalam ketaatan, itu sama halnya kita berada di bawah perhambaan dosa. Dan dikatakan tadi, dosa yang menguasai itu akan membuat kita menuruti semua keinginan dosa. Apa saja sih keinginan dosa? Itu sudah bisa lihat di dalam Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-19, 20, 21. Ya. Itu daftarnya banyak di sana. Tapi saya tidak ingin bicarakan ini. Karena kita sebetulnya sudah dimerdekakan dari dosa. Dan seperti yang 12 tadi katakan, kita seharusnya tidak menuruti keinginannya. Nah, lalu kalau tidak menuruti keinginannya, menuruti keinginan siapa? Menuruti keinginan Roh Kudus. Menuruti keinginan Roh Allah yang hidup. Nah, dalam ayat 15 dikatakan, coba kita lihat. Galatia pasal 5 ayat yang, 16 ya. 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup dalam roh, oleh roh, itu dalam bahasa Yunani dikatakan peripateo, artinya berjalan dituntun oleh Roh Kudus. Jadi supaya kita betul-betul merdeka dari dosa, sudah dimerdekakan oleh Yesus dan bisa menghamba kepada kebenaran, berarti kita berjalan dituntun oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, menuruti keinginan Roh Kudus. Dan kalau kita berjalan menuruti keinginan Roh Kudus, maka itu ujungnya adalah kehidupan, hari depan yang penuh harapan. Kalau kita lihat Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 ya. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Tapi dalam bahasa aslinya dikatakan ki anochi yadadi et hamakashabot asher anochi khoshef alechem. Artinya rancangan Allah, mashvot, shalom. Rancangan Allah itu damai sejahtera, shalom. Dan bukan kecelakaan. Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau kita dituntun Roh Kudus, ujungnya itu sudah jelas. Hari depan yang penuh harapan. Mengikuti keinginan Roh Kudus. Nah mungkin sudah akan tanya, keinginan Roh Kudus itu mana aja? Yang ada di tangan saudara. Alkitab baik dalam bentuk gadget seperti ini ya, Alkitab modern ya seperti ini, atau juga Alkitab buku, tidak ada masalah. Itu adalah firman Allah dan yang menuliskan itu adalah Roh Kudus. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan Roh Kudus itu yang menginspirasi para penulisnya untuk menuliskan firman Allah ini. Jadi semua yang ada di Alkitab itu adalah firman Allah. Yang ada di tangan saudara itu adalah firman Allah semuanya. Itu keinginan Roh Kudus, kita ikuti keinginan Roh Kudus, maka kita akan sampai kepada hari depan yang penuh harapan. Kita tidak perlu takut akan apapun. Ya. Nah kembali ke Matius pasal 7 tadi,
hasil dari orang yang mau berjalan menurut ketaatan dan sebagainya, itu dia akan tampak dari buahnya. Kalau sudah baca seterusnya ya, setelah ayat 14, 15 dan seterusnya itu, hasil dari dipimpin oleh Roh Kudus berjalan menurut jalan yang menurut Yesus sempit itu, bukan jalan yang menyusahkan, adalah hari depan yang penuh harapan. Nanti di akhir dari pasal 7 sudah lihat sesuatu yang mengerikan di sana. Bahwa orang yang tidak didapati berbuah karena tidak menuruti pimpinan Roh Kudus ditolak. Dia berseru, Tuhan, Tuhan, KTP-ku ini loh Tuhan, Kristen Tuhan. Tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Artinya apa? Dia akan binasa sampai selama-lamanya. Ini sangat mengerikan. Oleh karena itu saudara sekalian, mari saat ini pastikan kita ini adalah orang yang sudah merdeka dari dosa, tapi kita selalu mau tunduk kepada Allah. Di dalam Keluaran pasal 20, saudara akan melihat di situ adalah daftar yang dikenal sebagai Dekalog atau 10 hukum Allah. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan sebagai Aseret Hadivrot, the 10 Commandments. Tapi coba kalau saudara baca ayat yang pertama dan kedua dari pasal 20 itu. Tuhan itu adalah Allah yang memerdekakan lebih dulu. Supaya jelas, ayo kita baca saja. Keluaran 20, kita baca mulai ayat yang pertama. Lalu Tuhan mengucapkan segala firman ini. Ayat berikutnya, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Anochi Adonai Eloheicha, akulah Tuhan Allahmu. Hotsitecha mibet abadim bimitzrayim, yang melepaskan engkau dari tempat perbudakan, penindasan, penjajahan, yang memerdekakan engkau, akulah Tuhan Allahmu. Nah, terus masuk ayat 3, sudah lihat apa di sana? Jangan. Ayat seterusnya, jangan. Sampai 10 itu. Jangan semuanya. Ya. Karena apa? Tuhan sudah memerdekakan dari penjajahan. Betul-betul merdeka, tapi harus menghamba kepada kebenaran. Jadi kata jangan di sana itu bukan berarti Tuhan itu menindas, bukan. Justru dengan kita taat kepada Tuhan, kita akan merdeka. Saya akan beri contoh yang jelas. Firman Allah yang diinspirasi oleh Roh Kudus, ditulis oleh Roh Kudus, mengatakan jelas sekali. Jangan makan jeroan. Nah ini ya. Loh tapi jeroan enak, itu urusannya lain itu. Tapi urusan merdeka atau tidak ini, coba. Ketika saudara menuruti keinginan Roh Kudus di dalam firman-Nya, tidak makan jeroan, saudara bebas dari asam urat, bebas dari asam urat, kolesterol, tekanan darah tinggi, itu sepupuan semua itu, keponaan dan sebagainya, itu saudara semuanya itu, rentetan diabetes semua itu ke sana, itu saudaranya semua. Ketika kita nurut keinginan Roh Kudus, bebas total. Saya bersaksi bahwa kalau kita tidak makan jeroan, bebas, diabetes nggak ada, asam urat nggak ada, loh, sehat. Bahkan tekanan darah pun normal. Nanti saya akan berdoa, di sini ada banyak sekali yang tekanan darahnya itu naik turun, bahkan cenderung tinggi. Tapi mulai
dibebaskan dari semuanya itu. Merdeka di dalam Yesus. Dan dengan demikian kita juga bebas dari semua hal-hal yang menjadi pengganggu dalam tubuh kita. Kita semuanya sehat dalam nama Yesus Kristus. Amennya kok pelan di sini. Di sini jeroannya enak-enak, Pak. Betul, memang jeroan enak, tapi enak dan tidak itu tidak ada urusannya. Urusannya itu merdeka, taat kepada Tuhan. Mungkin saudara tanya, memang betul tidak boleh makan jeroan. Banyak di dalam Alkitab itu dikatakan, tapi salah satu contoh seperti tadi pagi juga saya sampaikan di dalam Keluaran 29 ayat 13. Ya, Keluaran 29 ayat 13. Coba kita lihat salah satu contoh. Dan nanti di imamat itu banyak sekali. Bahwa jeroan itu tidak boleh dimakan. Ya, nah ini sudah bisa baca. Ini harus dibakar, bukan untuk dikonsumsi, karena ini adalah filter-filter semuanya. Organ-organ tubuh yang memfilter. Yang dimakan adalah dagingnya. Kalau ayam misalnya, ya mungkin saudara tanya, loh ini Pak, ini khotbah atau kesehatan? Dua-dua sudah. Mau sehat kan? Yang mau sehat siapa? Tolong angkat tangan. Saya lihat yang mau sehat. Terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Apa yang dikatakan itu akan terjadi. Kuasa Tuhan itu bekerja luar biasa. Nah, jadi saudara sekalian, kita nurut kepada Roh Kudus, maka Dia akan menuntun kita dan kita betul-betul merdeka. Tidak sedikit-sedikit obat dan seterusnya, tapi bebas. Tidak ada sakit-sakit, tidak ada linu-linu, tidak ada. Karena Tuhan Yesus sudah menanggung semua penyakit kita di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu. Coba kita lihat Matius 8 ayat 17. Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang menanggung, memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Tuhan sudah menanggung semua penyakit kita. Jadi mestinya kita sehatnya. Ayo katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku sehat. Aku sehat. Sampai Yesus datang kembali. Yang percaya katakan, haleluya. Berikan kemuliaan untuk Yesus. Ini janji Allah. Inilah haknya orang yang sudah merdeka dalam Yesus Kristus. Kita buka Hakim-Hakim. Pasal yang ketiga. Kita akan lihat di sana bagaimana umat Allah, mestinya mulai dari ayat pertama, tapi kita coba baca mulai ayat 7 aja. Kita lihat bagaimana umat Allah mengalami peristiwa yang tidak seperti yang diharapkan. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 ya. Saya akan bacakan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Nah ini ya, Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Ayat 8. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishathaim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Rishathaim 8 tahun lamanya. Dijajah, tidak merdeka 8 tahun. Akibat apa? Tidak mau menghamba kepada kebenaran, tidak mau taat kepada pimpinan Roh Kudus, tidak mau taat pada firman Allah, menyembah Allah lain. Tidak mau taat kepada Allah, itu berarti bukan hamba kebenaran. Dan bukan hamba kebenaran berarti jadi hambanya dosa.
Kan hambanya dosa itu sengsara dan ujungnya kebinasaan. Dan mereka ditindas oleh Raja Aram Mesopotamia 8 tahun lamanya. Kita lanjut, lihat ayat berikutnya. Ya, apa yang terjadi dengan mereka. Lalu berseru orang Israel pada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel anak Kenas adik Kaleb. Ya, susah, menderita, sakit, dirampok, dijajah, teriak-teriaklah pada Tuhan. Tuhan selamatkan kami, tolong kami Tuhan, dan sebagainya. Tuhan mengutus penyelamat, yaitu Otniel, yang kemudian dikenal sebagai hakim atas orang Israel. Padahal orang Israel ini sudah bebas dari Mesir. Mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian Kanaan dan masuk Kanaan sudah bebas. Mereka bisa menduduki tempat-tempat yang menjadi milik pusaka mereka. Ke-12 suku itu dapat semua. Tapi tidak mau taat kepada Tuhan. Dijajah 8 tahun lamanya. Kita baca ayat berikutnya sekarang. Tuhan mendengar mereka, lalu roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel, ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishathaim Raja Aram dalam tangannya sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishathaim itu. Otniel diurapi oleh Tuhan untuk membawa orang Israel kembali kepada Tuhan supaya bebas. Nah, kita baca ayat yang berikutnya. Dikatakan di sana, lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Dan setelah itu Otniel mati. Tadi 8 tahun diperhamba, karena tidak mau menjadi hamba kebenaran, tidak mau taat. Susah 8 tahun. Tapi ketika mereka bertobat, 40 tahun lamanya, mereka menikmati kebebasan, kemerdekaan. Kita lanjut ayat berikutnya sekarang. Setelah Otniel mati, apa yang terjadi? Tapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat 13. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya, lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon kurma diduduki mereka. Ayat 14. Bayangkan, 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Akibat apa? Tidak mau jadi hamba kebenaran. Tidak mau taat kepada Tuhan. Maunya milih jalan yang lebar saja. Padahal jalan yang sempit itu adalah jalan yang membawa kepada kehidupan. Mereka maunya sendiri. 18 tahun mereka ditindas. Udah teriak lagi, susah. Kalau udah sakit, menderita, susah. Nah, teriak-teriak pada Tuhan. Kita lompat saja, ayat 30 sekarang. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amalah tanah itu 80 tahun lamanya. Nah, sudah lihat? 18 tahun terjajah. Tapi karena Tuhan membebaskan, 80 tahun mereka menikmati kemerdekaan. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, dan ini contohnya ini masih banyak lagi. Tapi ini bagi kita yang penting adalah, mari kita sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Taat kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus katakan ini jalannya sempit, enggak apa-apa. Itu berarti jalan yang taat. Enggak boleh makan ini, nurut. Enggak boleh melakukan itu, nurut. Itu untuk kemerdekaan kita. Contohnya, enggak boleh selingkuh. Itu supaya aman. Coba orang yang selingkuh, enggak aman. HP-nya double. Yang satu buat selingkuhannya, satu buat istrinya misalnya. Suatu kali kebalik, rame, enggak aman. Tapi kalau enggak ada selingkuh, enggak ada macam-macam, enggak ada masalah.
Tidak ada yang perlu ditakutkan, merdeka. Kalau taat kepada kebenaran, itulah kemerdekaan yang sejati. Dalam segala hal. Tidak nipu orang dan seterusnya. Coba orang yang suka menipu, tidak aman. Curiga, takut. Wah nanti saya ditangkap, wah nanti saya dihukum dan seterusnya. Tapi kalau orang yang tidak melakukan apa, taat pada Tuhan, tidak berdosa dan sebagainya, walaupun lalu lalang di depan kantor polisi aman-aman saja. Karena tidak salah, tidak melakukan apa-apa. Bahkan orang yang taat pada Tuhan itu adalah orang-orang yang diberkati berkelimpahan. Wah, mungkin kok lemes ya? Kok lemes ya kalau bicara berkat di sini? Mungkin terlalu takut untuk diberkati. Firman Tuhan katakan kok. Ayo coba baca Mazmur pasal 1 ayat 1. Diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam pengumuman pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ashrei hais asher lo halak ba'atsat reshayim, uba derech khataim lo amat, uba moshab lesim lo yashaf, ki imbe Taurat adonai khefso, ube Taurato yahege yomam walayalah. Yang sukakan segala firman-Nya siang dan malam, taat kepadanya, dia berbahagia, diberkati. Kata Ibrani ashrei itu artinya diberkati plus bahagia. Itu janji firman Allah, kita tidak perlu takut diberkati, karena kita diberkati untuk menjadi berkat. Haleluya. Ya. Oleh karena itu tidak usah takut diberkati. Banyak orang Kristen alergi karena dibohongi oleh pengajar-pengajar yang ya suka bohong juga, ya maaf, karena memang kenyataan demikian. Masuk orang Kristen berkat melulu. Loh, firman Tuhan itu mengajarkan berkat. Ayo saya buktikan. Coba kita lihat Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19. Tuhan berfirman kepada Musa untuk disampaikan pada orang Israel. Aku memanggil langit dan bumi jadi saksi terhadap kamu pada hari ini, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Pilihlah berkat, kehidupan. Ya itu yang kita beritakan. Kalau tidak mau beritakan berkat, berarti kita memberitakan kutuk. Dan saya percaya tidak ada yang mau terkutuk. Kalau tidak mau terkutuk, ya mari kita hidup dalam berkat. Tapi bukan berkat yang ya foya-foya dan sebagainya, bukan berkat kemerdekaan hamba kebenaran tadi yang dituntun oleh Roh Kudus. Ketika sudah dituntun oleh Roh Kudus, berkat yang sudah terima, berkat yang ada di tangan saudara, itu pun akan menurut tuntunan Roh Kudus. Yang percaya katakan, di depan saudara ada tumpukan duit misalnya, milik saudara, mau diapakan yang punya saudara, didepositokan di bank, milik saudara. Tapi Roh Kudus katakan, taburkan, ikut Roh Kudus, taat pada Roh Kudus, tabur, itulah kehidupan kemerdekaan. Orang yang menabur pasti akan menuai berlipat kali ganda. Oh kok enggak ada amin? Takut Pak, kalau nabur nanti enggak balik Pak. Memang kalau dunia mengatakan seperti itu. Tapi kalau firman Tuhan katakan, coba lihat Galatia pasal 6, ayat yang ke-9. 7 dulu aja. Ya, 7
Baru ke-9 ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Ayat 9. Jangan kita cemu-cemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Menabur pasti akan menuai. Yang percaya katakan, aminnya kok masih lemes ya? Paling enak nerima Pak. Loh iya, sudah akan menerima tapi harus menabur. Amin. Enggak mau nabur ya enggak akan menerima. Petani akan menerima kalau dia menabur. Akan menuai berlipat kali ganda. Tapi memang saudara sekalian, kita sadar bahwa menabur menuai itu tidak gampang. Karena ada bisa mendatangkan banyak keraguan di sana. Suatu hari di tengah padang gurun ini, ada seorang yang sudah kepanasan, kehausan, dia melihat, ini ada semacam oasis. Dan dia mendekati di situ, dilihat, waduh, luar biasa. Di situ ada ya semacam sebotol ya, air di sini. Wah, ini bisa menjadi penawar kehausannya dia. Dan dia cepat-cepat mau ambil itu. Waktu mau diminum, di situ ada tulisan, masukkan ke dalam pompa itu, tuangkan airnya supaya kamu dapat air lagi. Coba kalau kita jadi orang seperti itu, di tengah padang pasir, panas, butuh air, ini sudah di depan mata sudah ada air, tinggal ngambil saja. Tapi instruksinya suruh menuangkan. Mungkin 50%. Yang 50% mengatakan, wah daripada bingung-bingung ada apa dituruti, minum aja sudah bebas. Yang 50% mungkin, coba kita pertimbangkan, barangkali betul. Tidak gampang. Tapi orang ini taat. Dia ambil airnya, dia tuangkan ke pompa, dan dia pompa. Oh ternyata keluar air yang berlimpah-limpah. Tidak cuma untuk minum, untuk mandi pun bisa. Nah, dia baca ada tulisan lain. Jangan lupa mengisi kembali botol untuk next person, untuk orang berikutnya. Tapi sekarang ditambahi oleh dia. Di bawahnya ditambahi, lakukan, aku sudah membuktikannya. Pagi hari demikian juga, saudara tidak usah takut untuk taat kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah membuktikan. Dan kita adalah orang-orang yang menjadi saksi Kristus, yang sudah membuktikan bahwa Yesus 2000 tahun yang lalu sudah mati di atas kayu salib, untuk mengangkut semua penderitaan kita, mengangkut semua sakit penyakit kita. Dan kita yang percaya kepada Yesus Kristus, tidak lagi ditindas sakit penyakit, tidak lagi ditindas oleh kesengsaraan. Kita semuanya sudah dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena dia adalah Allah yang ajaib. Oleh karena itu saudara sekalian, kita sudah dibebaskan dari dosa dan hidup menghamba kepada kebenaran. Dan di depan kita ada hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk beberapa saudara yang sedang mengalami problem dengan sakit penyakit di tubuhnya. Tuhan, Engkau menjamah tekanan darah dalam nama Yesus menjadi normal. Dalam nama Yesus, pengganggu-pengganggu yang lain di dalam tubuh Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Dan kami bahkan berdoa di dalam nama Yesus Kristus, organ-organ tubuh dibaharui dalam nama Yesus. Jantung baru, ginjal yang baru, liver yang baru dalam nama Yesus.
tulang-tulang saraf yang diperbaharui. Bantuan memberikan kesehatan dalam nama Yesus Kristus. Mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Terima kuasa Allah saja. Tuhanku terlebih Terima janji Allah. Haleluya. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, Pulihkan hidupku. Oh, kuasa-Mu lebih besar. Kuasa-Mu terlebih Mari angkat tangan saudara, katakan kuasa-Mu Tuhan lebih besar. Tuhanku terlebih besar. Lebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Janji-Mu tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami yang hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Bahkan kami yang memberikan diri untuk dituntun oleh Roh Kudus dalam seluruh aspek hidup kami. Maka benar-benar kami menikmati hidup di dalam janji-janji Tuhan. Engkau tidak pernah ingkar janji. Firman-Mu adalah ya dan amin. Itu sebabnya kami benar-benar Engkau karuniakan hidup di dalam kemerdekaan. Meteraikan firman-Mu. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menjadi berkat dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kami bersama-sama sehati Engkau akan pakai lebih dahsyat lagi. Dimanapun dan kapanpun hamba-Mu berada untuk melayani Engkau. Kiranya ada banyak orang yang diteguhkan, ada banyak orang yang dikuatkan, bahkan mereka mengalami mujizat demi mujizat. Terlebih Tuhan karuniakan keselamatan yang kekal.
bagi mereka yang percaya akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk siang hari ini kami percaya setiap kami sudah Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sekali lagi yang kedua kali atas nama Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan terima kasih untuk Pak Samuel Hosea yang sudah melayani kita dalam 2 sesi ini. Saya percaya siang hari ini kita makin diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Beliau tidak hadir sendiri tapi bersama dengan keluarga besarnya. Mungkin kalau ada bisa bangkit berdiri. Kita akan kasih aplaus saudara. Haleluya. Kita berdoa supaya keluarga dari beliau akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan dimanapun mereka diutus oleh Tuhan. Amin. Hari ini ada beberapa hal yang menjadi penekanan warta jemaat. Yang pertama berkaitan tentang berita duka. Telah pulang ke rumah Bapa di sorga dalam damai sejahtera Kristus, saudara kita Bapak Imam Suwito. Beliau ini papa dari Ibu Wiliani, kemudian papa dari saudari Linda dan Ibu Lisa. Beliau dipanggil Tuhan dalam usia yang ke-76 tahun, beralamat di Perum Gerbang Harapan, Gondang Manis. Meninggal pada hari Jumat 19 Agustus pukul 5.42 menit. Dan hari ini jam 11 ya ada upacara pemberangkatan di Dharma, kemudian jam 12 menuju ke pemakaman GITJ Kayu Apu. Segenap keluarga besar Gereja Isa Al-Masih menyampaikan simpati yang sangat mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan kiranya memberi kekuatan dan penghiburan senantiasa. Amin. Yang berikutnya berkaitan tentang penutupan jalan. Berdasarkan surat edaran dari Kelurahan Wergu Kulon nomor sekian, itu lebih detailnya Bapak Ibu bisa perhatikan di warta, tertanggal 16 Agustus, maka dalam rangka peringatan HUT ke-77 kemerdekaan RI, Kelurahan Wergu Kulon akan mengadakan kegiatan jalan sehat yang akan dilaksanakan pada hari Minggu depan, tanggal 28 Agustus mulai pukul 6 sampai selesai. Ya, oleh karena start dimulai dari Jalan Kenari, ya Gang 2, kemudian Jalan Johar, Pemuda, Jensut, dan finish di Jalan Kenari kembali. Nah, sehubungan dengan hal di atas, ya bila Bapak Ibu ada kendala saat ke gereja lewat Jalan Kenari atau Gang 2, silahkan langsung lewat ke Jalan Kepodang atau Gang 3 untuk minggu depan. Oke, mungkin untuk ibadah yang pertama dan kedua kali ya, atau ibadah yang pertama saja? Pertama kedua ya, oke lebih amannya begitu. Puji Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan, penekanan warta jemaat. Kemudian berikutnya, hari ini saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah di Gereja Isa Al-Masih. Kalau ada, dipersilakan bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara, baik yang di bawah ataupun yang ada di atas. Ada yang baru pertama kali datang? Baik, kalau tidak ada, berikutnya kita akan berdoa untuk beberapa saudara kita yang berulang tahun, mulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 21 Agustus. Ya, mulai tanggal 15 sampai tanggal 21 Agustus yang ada di warta. Kalau toh di antara Bapak Ibu ternyata namanya tidak tercantum di warta, boleh dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Siapapun yang berulang tahun dari tanggal 15 sampai 21, dipersilahkan berdiri. Oke, ada satu di bawah. Ada yang lain? Ayo, siapa itu? Cahaya ya? Cahaya atau Surya itu ya? Cahaya ya? Oke. Baik.
dari rombongan Mojokerto mungkin kalau ada, dari tanggal 15 sampai 21 yang berulang tahun. Oke. Ya, yang belakang sudah ya Pak Beni ya? Sudah ya, baik kita akan berdoa untuk saudara kita yang berulang tahun. Mari kita akan satu hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di hari yang spesial ini mereka sudah memperoleh berkat yang terbaik melalui pesan firman Tuhan. Ajar untuk mereka menjadi hamba kebenaran terlebih dalam setiap langkah hidup mereka. Sampai detik hari ini, bahkan seterusnya dan selama-lamanya. Mereka hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Sehingga keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan akan menjadi bagian di dalam hidup mereka. Di tengah-tengah perjuangan apapun yang mereka sedang tempuh hari-hari ini. Dalam seluruh aspek hidup mereka kami percaya Engkau selalu ada, Engkau selalu hadir di dalam kehidupan mereka. Untuk menyatakan pertolongan-Mu. Untuk menyatakan kehendak dan rencana-Mu yang sempurna atas hidup mereka. Sehingga hari-hari yang mereka lalui, langkah demi langkah, mereka melihat penyertaan Tuhan yang sempurna. Tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka selalu mengingat dan bersyukur karena Engkau Tuhan yang sangat mengerti dan sangat peduli dalam kehidupan saudara kami yang sedang berulang tahun. Sehingga terimalah hari ini berkat terbaik, berkat terindah yang asalnya dari Tuhan terjadi dalam kehidupan-Mu. Mulai hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus yang melampaui akal dan pikiran-Mu senantiasa memelihara hidup-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya serahkan kepada Bapak Lukas. Ya, mari kita akan sama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan perjalanan pulang kita ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena hari ini kami benar-benar merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan melalui hamba-Mu kami tahu Engkau sudah memberkati kami semua. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Engkau sangat dan amat baik bagi kami. Tuhan, sebagaimana Engkau sudah memimpin dan menyertai hamba-Mu sampai di tempat ini dan boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat di Gereja Isa Masih Kudus, baik ibadah yang pertama maupun ibadah yang kedua. Sebentar hamba-Mu akan meninggalkan kami untuk pergi ke Semarang untuk mengadakan reuni dengan keluarga. Tuhan kiranya juga akan pakai dan urapi hamba-Mu supaya apa yang dikerjakan dari lakukan hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi mereka yang bersama-sama melakukan persekutuan. Demikian juga kami rindu agar penyertaan-Mu akan tetap ada di dalam kehidupan hamba-Mu sampai ke Mojokerto dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang bukan hanya sekedar mendengar doa kami, tetapi Engkau Tuhan yang mendengar dan menjawab segala permintaan doa kami. Kami juga menyerahkan persembahan yang sudah dipersembahkan kepada anak-anak-Mu untuk pekerjaan daripada Engkau. Tuhan kiranya juga Engkau akan kuduskan persembahan kami ini agar bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di Gereja Isa Masih Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada hari ini Tuhan sudah memberkati kami semua sehingga damai, sejahtera dan sukacita benar-benar ada di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus,
akan tetap ada dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Memberkati kita semua. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan.